Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang akan kita pelajari adalah matematika kelas 2 tema 4 tentang bangun ruang. Nah, kita lihat materi apa saja ya yang ada di bangun ruang ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama KD 3.9 tentang menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Dan KD 3.10 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Baik, akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama tentang nama-nama bangun ruang. Ada apa saja bangun ruang itu? Yang pertama adalah kubus. Nah, kubus ini panjang, lebar, dan tinggi ukurannya semua sama. Namanya kubus. Bangun ruang yang kedua adalah prisma. Prisma ini bagian bawah dan bagian atas bentuknya dan ukurannya sama. Dan prisma ini bentuknya bisa bermacam-macam ya. Yang selanjutnya adalah balok. Balok ini mirip seperti kubus. Bedanya kalau balok panjang, lebar, dan tingginya ukurannya berbeda. Yang selanjutnya adalah tabung. Nah, tabung ini seperti bentuk lingkaran di bagian atas dan bagian bawahnya. Namanya tabung. Kemudian yang selanjutnya adalah limas. Limas ini ciri-ciri utamanya adalah bagian atasnya berupa kerucut atau menyatu di bagian atas. Sedangkan bagian bawahnya berbentuk bangun datar, bisa persegi, bisa segitiga, bisa persegi 5, dan lain-lain. Nah, akan kita pelajari jenis-jenis prisma. Yang pertama, ada prisma segitiga. Karena alasnya dan bagian atas bentuknya segitiga. Yang kedua, prisma segi empat. Bagian atas dan bagian bawah bentuknya segi empat. Kemudian prisma segi 5. Bagian atas dan bagian bawahnya adalah persegi 5. Prisma segi 6. Bagian atas dan bagian bawah adalah segi 6. Jadi, prisma dinamakan sesuai dengan bentuk bagian atas dan bagian bawahnya. Selanjutnya jenis-jenis limas. Nah, diulangi lagi ya. Limas tadi adalah bangun ruang yang ciri-ciri utamanya adalah bagian atasnya kerucut atau menyatu. Nah, limas ini juga mirip seperti prisma, dinamakan berdasarkan alasnya. Jadi ada limas segitiga karena bagian alasnya adalah segitiga. Ada limas segi 4 karena bagian alas adalah segi 4. Ada limas segi 5 karena bagian alas adalah segi 5. Dan ada limas segi 6 karena bagian alasnya adalah segi 6. Kemudian kita akan pelajari juga benda-benda
bangun ruang yang berbentuk kubus. Apa saja? Nah, ada dadu, ada Rubik, kado, kemudian Ka'bah, ada juga es batu, ada juga bak mandi, kemudian brankas tempat menyimpan uang, ada juga kotak tisu yang berbentuk kubus, dan laci, lemari plastik bentuknya kubus, panjang, lebar, dan tinggi ukurannya sama. Yang kedua, benda-benda bangun ruang yang berbentuk balok. Ada apa saja? Nah, pasti keseharian kita sering menemui seperti ini ya. Yang pertama ada busa cuci. Jadi kalau mencuci piring atau gelas pakai busa, nah bentuknya adalah balok. Kemudian ada kulkas atau lemari es, ada kardus susu, ada penghapus, ada kotak tisu juga yang bentuknya balok, kemudian lemari pakaian, lemari buku, dan sebagainya. Selanjutnya, benda-benda bangun ruang limas. Nah, limas ada apa saja? Yang pertama, atap rumah. Atap rumah di sini bentuknya adalah limas segi 4. Kemudian ada topi ulang tahun, ada kon pembatas jalan, kemudian caping, ada juga gunung, kemudian tumpeng, ada juga es krim, kemudian ada bungkus makanan tradisional, ada juga piramid yang di tengah-tengah itu ya, bentuknya bangun ruang limas, ujungnya kerucut di bagian atas. Selanjutnya, benda-benda bangun ruang prisma. Yang pertama contohnya adalah pot bunga. Pot bunga yang berbentuk prisma. Kemudian ada coklat, bungkus coklat, prisma segitiga. Kemudian ada juga tenda, ada rautan, ada potongan kue, kardus snack, makanan, dan ada juga batako yang biasanya untuk konblok di halaman rumah kita. Benda-benda berikutnya yang berbentuk bangun ruang tabung. Nah, sering kita temui ya, ada gelas, ada tempat cat atau kaleng cat, ada juga ember, ada kaleng minuman, kemudian pipa dan batu baterai. Bentuknya tabung. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ruas garis bangun ruang. Nah, ruas garis adalah garis-garis yang membatasi atau yang menjadi kerangka sebuah bangun ruang. Nah, di sini ditandai dengan huruf-huruf ya, supaya memudahkan kita untuk mempelajarinya. Nah, dari bangun ruang di samping, nama ruas garisnya ada banyak sekali ya. Coba kita cek bersama-sama. Yang pertama adalah ruas garis AB. Di sini ya, ruas garis AB. Kemudian ruas garis BC. Kemudian CD, DA, EF di bagian atas, FG, GH, EH, AE sini, EH, DH di sini ya.
kemudian BF, dan terakhir CG, ruas garis atau rusuk, nama lain dari ruas garis. Ciri-ciri bangun ruang. Apa saja ciri-ciri bangun ruang? Yang pertama, sisi. Jadi, bangun ruang memiliki sisi atau permukaan. Ada permukaan atau sisi atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang. Yang kedua, ada sudut atau mudahnya kita sebut pojok-pojok. Jadi di bagian pojok-pojok atau di bagian sudut. Yang ketiga adalah rusuk atau ruas garis. Jadi garis-garis yang membentuk kerangka sebuah bangun ruang. Nah, nama bangun ruang di samping adalah balok karena panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Jumlah sisinya ada 6. Kita lihat ya jumlah sisi. Jadi di bagian atas, di bagian bawah, depan sini, kemudian belakang yang warnanya hijau, kemudian samping kiri dan samping kanan. Semuanya ada 6 sisi. Jumlah rusuknya adalah 12. Kita coba hitung bersama-sama dari yang depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk yang membentuk bangun ruang balok. Kemudian jumlah sudut ada 8. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut pada bangun ruang balok. Selanjutnya kita kuis bersama-sama ya. Yang pertama, apa nama bangun ruang benda ini? Nah, ada kulkas. Nama bangun ruangnya adalah balok. Nah, yang kedua ada batako atau konblok. Bangun ruangnya adalah prisma segi 6 karena sisi-sisinya jumlahnya 6. Ruas garisnya ada berbentuk segi 6. Kemudian ada kaleng susu. Bangun ruangnya adalah tabung. Ada piramid. Bangun ruangnya adalah 5 segi 4. Selanjutnya ada mainan Rubik. Bangun ruangnya adalah kubus. Nah, selanjutnya temukanlah ciri-ciri bangun ruang berikut ini. Kita ingat kembali ya, bangun ruang ini namanya adalah limas segi 4 karena bagian alas adalah segi 4 dan bagian atas atau ujungnya adalah kerucut, membentuk kerucut atau menyatu. Limas segi 4. Nama ruas garisnya adalah nama ruas garisnya AB, BC, CD,
DA. Kemudian yang berdiri AE, BE, CE, dan DE. Banyaknya sisi ada berapa? Ada 5. Bagian bawah yang berbentuk segi 4, kemudian bagian depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Jumlah semuanya ada 5. Banyaknya rusuk ada berapa? Ada 8. Bagian bawah ada 4, kemudian bagian yang tegak atau yang berdiri ada 4. Semuanya 8. Banyaknya sudut ada berapa? Ada 5. Di atas 1, kemudian yang di bawah ada 4. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan kita bisa belajar bersama-sama untuk latihan-latihan yang selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.